الخلق ما لمن عنود به سواك عند عمر للحديث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا آمنون فلا أحد أرى في قليلا منه ولا النعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المختصر الكبير مقدمة الحضرمية للإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المدحجي الحضرمي الكريمي وشيخنا الإمام العلامة الفقيه المحقق سعيد بن محمد علي البحشين الدواني الحضرمي الشافعي نفعنا الله به وبعلومه وبكل الآمين وغير مرحوم محمد بن أحمد القحطاني وإلى حضرة النبي الفاتحة. Pasal keempat, faslun yajusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at. Al-Baqarah. Yajusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, mari kita lanjutkan taklim kita. Semoga malam yang penuh barakah ini kita dahulukan taklim, mengingat masih ada satu majlis lagi yang menanti kita. Namun mudah-mudahan tanpa mengurangi keberkahan majlis, kita dahulukan taklim. Semoga niat kita, hajat kita, maksud tujuan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita ditambahkan barakah, nafahat, karamat dari majlis yang selalu kita bina. Nah, hadirin, mari kita baca sedikit bersama-sama dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir Al-Muqaddimatul Hadramiyah, pasal yang keempat tentang yanjusul ma'ul qalil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum
Faslun yanjuzul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'iati bimulaqatin najasati wa yustatna masailu ma la yudrikuhu at-tarfu wa maitatun la jamalaha sa'ilun illa in ghayyarat aw turihat wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wa ihtumila wuluguha fi ma'in kathirin wa kadhalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wa ihtumila taharatuhu wal qalilu min dukhanin najasati wal yasiru min asy'arin najisi wal yasiru min ghubaris sirjini wala yanjusu wala yunajjisu ghubarus sirjini a'dha'ahu rabbata wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, syukur. Jadi barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan di qiraatil kitab. Masih kita di dalam kitab fikih Al-Mukhtasarul Kabir Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Baqadal yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Rashid Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bikum bidarin amin. Sampailah kita kepada fasa yang keempat yang bertemakan yang jusul ma'ul qalil, air yang sedikit bisa dinilai najis atau air yang bisa menjadi najis. Berkata Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqadal, yang jusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat, air yang sedikit dan barang cair yang lainnya akan menjadi najis bimulaqatin najasah, ketika terkena benda najis. Jadi kalau ada air cuma dikit yang kecampur benda najis, maka semua air tadi yang sedikit bisa menjadi najis. Wa yustatna min dalika masailu. Tapi dikecualikan dengan air yang sedikit itu beberapa hal. Ya, ada beberapa hal yang enggak bisa dikatakan air sedikit tadi itu jadi najis. Seperti apa? Mala yudrikuhu tarfu, yaitu air yang sedikit atau air yang banyak apabila terkena najis yang tidak terlihat oleh mata. Ada air satu buat ini adalah kayaknya di tapi anda nggak melihat, itu dikecualikan. Maka air tadi itu masih dikatakan suci, nggak najis. Karena nggak kelihatan kan, tadi ada nggak tahu, nggak jelas. Nah, sesuatu yang masih nggak dilihat oleh mata, maka nggak bisa dikatakan najis. Walaupun pada hakikatnya umpama ini, emang tadi kayaknya kejatuh, tapi nggak ada yang lihat. Memang benar kejatuh najis atau anak kencing di situ, terus nggak ngaku, ya sudah, itu masih dikatakan tidak najis. Amin. Karena apa? La yudrikuhu tarf, nggak dilihat oleh mata, nggak kelihatan najisnya. Atau juga yang dikecualikan ada beberapa hal dari air sedikit. Wa maitatun la jamalaha, air sedikit kejatuhan kecoa. Binatang-binatang yang tidak ada darah yang ngalir. La jamalaha sa'ilun, artinya darah yang mengalir di tubuhnya. Illa in ghayyarat, kecuali kalau air sedikit kejatuhan binatang yang enggak ada darahnya tapi merubah dari sifatnya air. Rupanya ini dari kejatuhan ini tahu-tahu jadi warnanya kayak warna tinta. Binatang satu enggak ada darah tapi bisa bikin kayak warna tinta. Wah, sudah bisa dijadikan najis ya. Nah, ini. Kalau merubah, umpama kejatuhannya banyak, air berubah kan airnya. Walaupun kejatuhannya tadi itu coa atau nyamuk yang enggak ada darah ngalir di tubuhnya, nah maka bisa dikatakan najis. Kalau ghayyara, merubah dari sifatnya air.
illa in ghayyara au tulihat, atau apa tadi katanya ulama, disengajai diceburkan di air yang sedikit tadi itu, tidak masuk, tidak dimasukin mati situ, disengajai diceburinnya, bukan kecebur sendiri, atau jadi bangkai di situ, udah jadi najis, ya kan, udah bangkai, wah sudah, karena disengajai. Tapi kalau mati dengan sendirinya, ada ayat tadi tahu tidak ngambang di situ, udah diambil, nggak apa-apa. Karena bukan kita sengaja, jatuh sendiri mati di situ, nggak bisa nyelamat itu mati. Auto lihat. Atau lagi kata ulama munasyarihun, wa famuhirratin tanajjasa. Ada lagi dikarenakan mungkin ini dia nggak bisa dikatakan najis, ada air sedikit diminum sama kucing, dia mulutnya ada najisnya, mulutnya kucing ada najis, minum di sini, ya kan? Wa famuhirratin tanajjasa, summa ghabat wa tumila muluha fi ma'in kathir. Ya. Ini tadi kucing habis minum kencingnya orang. Tahu-tahu, anda nggak tahu kemana tuh kucing. Summa ghabat, sebelum minum air ini, dia kelihatan tadi minum, tahu-tahu pergi. Waktu bila terus diduga atau di benak hati orang yang nilai kucing ini, kayaknya ini udah minum air banyak nih kucing, minum di kali. Jadi kan air nanti kena air banyak, diperkirakan atau apa? Dan ada kemungkinan mulutnya kucing sudah menjadi suci. Diyakini sama dia waktu milad, dan diyakini wuluha di mulutnya kucing waktu jilat air tadi itu, dia sudah jilat air lain lagi, yang mana air tadi itu membuat suci mulutnya, air minum di situ. Nah, karena dia sudah pergi, nggak kelihatan tadi kan, kita anggap dia suci, nggak apa-apa. Paham? Karena dia pergi kan, tapi kalau kelihatan dia minum, itu jelas-jelas kemasukan. Ya, sekarang ini ada kucing, waduh kucingnya orang diminum kucing, dan nanti dia terus kucing kabur, mana tuh hilang? Nggak lama, 3 jam tuh balik lagi minum dia. Gimana nih? Kita punya keyakinan kayaknya sudah minum di tempat lain, jadi suci mulutnya nggak apa-apa. Waktu milah, dan dianggap adanya kemungkinan apa? Dia menjilat air yang kedua itu bima'in kathir, dia sudah minum air yang banyak, jadi mensucikan mulutnya. Maka itu dikatakan air yang suci, gak najis. Ada beberapa hal ya dari air sedikit. Wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba waqtu milah taharatuhu. Begitu pula anak kecil, apabila mulutnya kena najis, anak kecil mulutnya najis, minum di situ. Tapi sebelum dia minum, dia pergi tadi. Tadi ini, masya Allah, dia lupa apa? Bilang kotoran hewan itu mama. Tahu-tahu, udah kemana? Mulutnya udah beda tadi, gak kayak tadi. Balik terus minum di situ, nyucup gitu. Kita yakini kayaknya sudah bersih, makanya juga jadi ya agak suci. Jadi kemungkinan yang masih bisa dikatakan toharo itu kesuciannya. Jadi kita harus yakin dia benar. Tapi dia pergi. Tapi kalau masih di situ juga masih ada, kelihatan lah namanya. Paham? Wa kadzalika sabi idza tanajjasa thumma ghaba waqtu minat toharo. Atau juga wal qalilu minad dukhanin najasa. Begitu pula asap najis. Asap najis itu seperti ada debu, kotoran-kotoran hewan kena debu, asap-asapnya itu ada najisnya, ya kan? Kena di badan kita habis wudu, kan nggak kelihatan asapnya, ya kan? Ini debu ada kotorannya sapi, mau kena angin terbang, kan kecil nggak kelihatan, atau kena kita habis wudu, nyangkut, nggak kelihatan ya asap-asap. Nah, itu dimaafin. Amin. Wa kadzalika min dukhanin najasa. Begitu juga wal yasiru minasya'arin najisi. Atau bulu-bulu yang najis tapi dikit, enggak banyak. Kalau sedikit bulu najis kita enggak tahu ya, dan tapi dikit, itu dimaafin. Amin. Yang bulu-bulu najis di tempat yang kecil, sedikit, itu maafu namanya. Masih bisa dikatakan najis. Wal yasiru minal ghubari sirjin.
Begitu juga sedikit debu dari kotoran hewan, ya, itu nggak tahu tangan kita, tapi kau masuk ke tempat itu, masuk ke tempat air yang sedikit, ya kan? Ya kalau mau dibilang nggak kasat mata, mana tuh kayaknya ada debu, tapi itu nanti bukan nggak jelas. Nanti sampai debu yang masuk, tapi mungkin tempat kita nggak tahu, ya kan? Maka itu dihukumi hukum asal. Hukum asal tidak adanya najis. Wala yunajjisu ghubarus sirdi a'dha'ahu ratbata, dan tidak membuat yang namanya najis dari debu-debu yang berterbangan dan di situ ada najis ke anggota tubuh kita yang basah di waktu wudu. Tahu enggak itu kita basah di mana? Kalau kena debu. Oh ini gimana tadi? Pak enggak tahu ini debu najis apa kagak di badan umpama ada. Dan nggak tahu kan, itu dimaafin, nggak dianggap najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini sedikit tentang muqaddimah fasal yang menerangkan tentang najis yang sedikit dari air. Ya. Artinya kalau sedikit itu maduna kullatain, di bawah 2 kullah. Tapi kalau sudah di atas 2 kullah itu dikatakan sudah air yang banyak. Nah, hukum yang jusul ma, jadi bisa dikatakan najis air. Ya. Ayan juzu yang najasu, bisa dikatakan najis atau menjadi najis. Al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Haitsu lam yakun waridan. Jadi najisnya tadi itu katanya ulama salihun bukan mendatangi air yang mendatangi ya, tapi air yang didatangi. Kalau waridan itu yang mendatangi. Kalau air yang mendatangi sih enggak jadi masalah. Ini ada najis disiram. Ya, malah ini bersihin air itu. Tapi kalau ini air dikencingin dulu, didatengin malah didatengin najis, bukan datengin najis. Makanya kalau nyuci baju, jangan air dulu baru dimasukin ke ranah najis, malah tambah najis, kotoran situ. Kalau mau nyuci baju ini baju najis, celana najis, taruh terus dimasukin di tempat cucian najis, baru disiram sama air. Oh. Nah kalau tadi najis didatengin air, maka najisnya itu jadi hilang, najisnya jadi keluar. Jangan malah air subhanallah udah ini ada air dulu bersih dimasukin najis. Ya ada tampuannya lagi dulu. Paham? Jadi pertama diguyur dulu. Kalau bisa jangan langsung dicampurin air dulu, ya kan? Baju najis itu disiram dulu. Nah, baru kita masukin, soalnya kita siram air berarti bersih. Paham? Nah itu haitsu lam yakun waridan, di mana dia bukan mendatangi. Bukan dia katanya mendatangi najis. Kalau mendatangi najis itu air mas bisa menjadi air yang membersihkan najis. Ya, kalau air yang didatangi najis maka jadi najis air yang sedikit. Wa ghairuhu minar ratbi, selain air apa itu? Sesuatu yang basah. Sesuatu yang basah, kuih basah, kena kencing, kena tetes, itu najis juga. Apa aja yang basah pokoknya sifatnya basah. Wal ma'iat, dan benda-benda cair. Seperti apa? Minyak, ya kalau tidak terkena najis. Atau madu kan cair. Dulu di zamannya Imam Uyainah, Sufyan bin Uyainah, dagang madu. Madunya satu drum. Beli ngutang lagi. Ngutang tuh. Madu satu drum kayak ini drum apa nih? Yang gede. Dia beli segitu. Masuk madu. Dia jual eceran, dia nanti laku bayar. Tiba-tiba yang ngutang udah bawa aja satu drum. Nanti kalau habis jadi bayar, ya udah. Tiba-tiba dia malam-malam maksudnya bersih-bersihin, subhanallah, lupa dia nutup drumnya itu gak ditutup. Tidur pagi-pagi dimasukin tikus masuk, bluk, wah nyelamatin nggak bisa keluar, mati di situ deh, matinya ngambang, juga loh. Begitu pagi mau, ya Allah, tikus segitu masuk satu drum. Ada bingung, ya Allah, mungkin besar ya berapa juta kalau uang sekarang, ya kan? Orang dulu bukan orang kaya. Akhirnya dia khawatir kena najis, dibuang semua kali satu drum. Ya sih, kenapa dibuang masuk ini? Buat dia ini kena tikus, mestinya ambil aja tikusnya dibuang, ya kan? Iya. Kalau Anda tahu najis yang mana yang nggak kena madu, ya kan? Yang nggak kena sama najis bangkai tadi ini. Anda nggak tahu apa di bagian dalam, bagian luar nggak tahu. Makanya Anda nggak mau nanggung dosanya orang, Anda buang semuanya biar Anda nanggung sudah.
kerugian saya. Akhirnya karena dia ini nggak punya lagi duit, nggak ada lagi, yang punya ngadu datang, ya Imam, Anda mau nyari itu berapa kamu? Nggak ada duitnya uang. Oh nggak bisa, nggak ada. Diadili di mahkamah, ya hakim yang zaman dulu orang-orang hakim itu kamu harus bayar, nggak bisa. Kasih waktu nggak bisa bayar kamu penjara. Ya udah penjarakan saya sebagaimana kamu menentukan hukum Allah. Kalau saya salah ya saya akui di penjara dia minta sampai katanya orang penjara kamu ulama besar, cuman gara-gara gitu aja di penjara ya namanya saya salah wajib. Ada yang nawari ya Imam, ini aja kamu malam ya boleh tidur pulang sama istri kamu, tapi kalau kamu pagi masuk lagi penjara di sini, ente mau nanggung dosanya anak di akhirat. Mau tanggung dosa saya di akhirat gara-gara saya mau bersenang-senang padahal saya dalam masa hukuman. Subhanallah, gak mau kita tetap di penjara. Terus maunya kamu bagaimana? Saya merasa bersalah dan saya berhak dihukum sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang mau bayarin saya untuk bayar utang saya baru saya mau keluar. Minta sholat, ngaji, ini akhir orang. Aku murid-muridnya nggak tega, masa gurunya masuk penjara kita semua diem. Aku kan buat melunasi ini. Begitu udah dibayar dia keluar. Alhamdulillah. Jadi masalah najis kayak gitu aja buat orang-orang dulu itu dipikirin, ya kan? Walaupun kalau secara yang enggak kasat mata kan dimaafin, tapi ikhtiarnya orang dulu itu tuh nyelamatin dari sesuatu yang najis itu diperhatikan sampai hal-hal yang merugikan dirinya, merugikan orang lain dan sebagainya. Ini salah satu iktibar buat kita belajar tentang ma'ul qalil atau ma'ul najasa. Insyaallah ya kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Karena malam hari ini masih ada satu tempat yang mudah-mudahan ini barokah, kita bisa ambil ilmu hikmah, dan insyaallah kita lanjutkan di malam Rabu yang akan datang. Jadi Nabi Muhammad SAW al-Fatihah. Fatihah.